Sepanjang sejarah kita internetan dan menggunakan teknologi, wah gila sih, ini udah canggih banget sekarang ya. Mulai dari di video kali ini nih, pas gue lagi syuting itu udah muncul sekarang kan, baru banget muncul sosmed baru yang dibikin sama geng-gengannya Mark Zuckerberg. Terus juga udah muncul lagi gitu ya, headset sekaligus kacamata AR VR yang harganya wah lebih dari 50 juta. Terus ada lagi penggunaan AI yang udah sangat amat mantep banget, yang bisa bikin konten, bikin desain dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi wah udah mantep banget ya, sangat eksponensial di tahun 2023 ini. Bahkan yang lebih membagongkannya lagi ya, itu di Hong Kong, di Jepang dan di beberapa negara itu mereka udah mulai menerapkan yang namanya pendidikan AI itu dari kecil, bahkan dari tingkat SD. Nah menariknya di Indonesia tuh orang-orang juga udah pada tahu gitu ya, dengan chat app terbaru pakai AI gitu kan dan lain sebagainya. Pokoknya teknologi baru orang-orang pada tahu. Tapi banyak juga orang yang masih skeptis, banyak juga orang-orang yang ya udah tahu doang tapi nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang pertanyaannya adalah terus gimana nih biar kita bisa upgrade skill untuk masuk ke industri tech? Gimana biar kita bisa bertahan juga sih di industri tech ini? Dan gimana biar kita bisa inovasi terus, biar karir kita bisa maju di industri manapun juga, terutama industri tech. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang industri tech dan juga ya jenis-jenis pekerjaannya yang bisa lo pilih. Sekarang gue bakal bahas gimana caranya supaya lo bisa jadi outstanding, nah terutama di karir industri tech. Oke? Stay tune. Well, secara umum itu ada 5 tips supaya lo bisa masuk ke tech industry dengan baik dan biar karir lo bisa outstanding. Nah, 5 tips ini bakal gue jelasin satu persatu. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, jenis-jenis pekerjaannya kan banyak. Terus jenis-jenis perusahaannya juga banyak ya, startup dan lain sebagainya. Nah, makanya hal pertama yang bisa lo lakuin, ini tips pertama ya, untuk masuk ke dunia tech, untuk jadi outstanding adalah dengan riset sebanyak-banyaknya, riset terus-menerus. Lu pakai tuh teknologi AI, lu bahkan kalau punya duit ya, gue saranin, wah beli dah semua tools-tools yang penting tuh untuk teknologi terbaru. Biar apa? Biar lu nanti bisa up to date. Bahkan kalau memang sekarang lu ada di luar industri tech, itu lu coba dikit-dikit aja. Mungkin lu content writer, ya coba deh untuk pakai AI untuk bikin konten. Lu desainer, coba deh untuk pakai tools-tools yang bisa ngedesain. Itu banyak kok di internet. Lu bisa cari, lu bisa googling tuh ya. Nanti dengan terpapar, lu bisa lebih curious, lu bisa lebih excited gitu ya, soal perkembangan teknologi. Nah, si riset ini gitu ya, itu tuh nggak cuma dengan cara-cara sederhana aja, bisa juga dengan cara-cara yang mind blowing. Misalnya, lu bisa coba nih pakai chat app dari AI, gitu. Misal pakai Bard gitu. Lu coba tuh bikin promptnya itu sedetail mungkin. Jadi jangan pakai prompt yang sama lah ketika lu nge-search sesuatu gitu. Lu pakai bikin personality-nya dulu, bikin constraint-nya dulu dan lain sebagainya. Gue yakin itu results-nya bakal mind blowing banget sih. Dan yang kedua, nah yang kedua ini yang favorit gue gitu ya. Karena gini, banyak orang yang bilang, terutama Gen Z dan millennials lah ya, yang tiap hari main sosmed, itu bilang wah sosmed toxic dan lain sebagainya. Oh, padahal enggak gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang bikin toksik atau enggaknya itu kan ada banyak faktor. Salah satunya adalah algoritma. Nah, gimana caranya biar algoritma ini lu bisa bikin jadi semacam sosmed itu tempat riset lo. Saran gue buat lu juga, lu bikin akun baru. Terus akun barunya lu follow orang-orang yang memang keren di bidang yang pengen lu pelajari, UI UX apapun. Nah, jadi nanti algoritmanya semua kan menuju ke sana. Nah, jadi tiap hari lu bisa dapet tuh updatean keren secara gratis dari orang-orang yang keren juga. Nah, itu menurut gua cara riset yang mind blowing, yang jarang sebenarnya dilakuin oleh Gen Z dan millennials. Jadi saran gua, gunakan teknologi ya untuk riset itu, biar nanti risetnya bisa makin mantep. Setelah riset, yang perlu lo lakuin kan adalah kan memilih. Anggap lo udah memilih nih, lo udah tahu lo mau ngapain aja, lo mau kerja di mana. Nah, habis itu adalah yang perlu lo lakuin itu ngembangin kemampuan.
Nah, ngembangin kemampuan ini banyak lah caranya ya. Itu mulai dari yang gratis sampai yang berbayar itu banyak. Dari yang gratis itu ada kalau nggak salah Google Academy ya. Terus juga ada, lu bisa cari lah course-course gratis itu banyak di internet. Itu yang bersertifikat juga dan bahkan resmi dari lembaga-lembaga yang besar. Termasuk juga lu bisa ikut kayak semacam bootcamp. Ya kan itu yang berbayarnya. Terus lu juga bisa mungkin coba kontak coach yang untuk ngajarin hal tersebut gitu, dan banyak lagi. Nah saran gue ini belajar ini memang mesti terus-terusan gitu. Bahkan buat lu yang udah ada di industri tech, lagi-lagi dengan perkembangan teknologi baru yang bahkan hitungannya udah hitungan hari cuy ya, hitungan hari ini tiap hari gue kalau ngelihat sosmed kayak this is how you can bla 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 AI, this is how you can bla bla bla, gila gue harus belajar tiap hari. Dan ya tapi syukurnya memang itu juga yang bikin gue semangat juga gitu. Jadi semangat lifelong learningnya ini memang harus ada terus. Jadi tiap hari, wah lu belajar sampai nanti lu jadi jago gitu. Udah pasti nanti lu bakal dihargai dengan mahal ya gitu, dan bisa nyiptain dampak yang baik juga. Nah saran gua juga setelah belajar, nah ada konsep yang namanya, ini konsep bagus nih, ada konsep yang namanya learn in public. Nah, ini juga akan mempermudah lu sebenarnya untuk masuk ke industri tech. Learn in public artinya setelah belajar, lu masukin tuh kemana? Pertama ke portofolio, kedua masukin ke sosmed lu upload tuh ya. Yang ketiga, lu juga coba ajarin orang di sosmed lu itu atau di apapun ya, di blog atau dimanapun gitu. Ya kayak sekarang, gue juga kan seperti itu ya. Gue coba bikin video di YouTube, ya sebenarnya dari apa yang gue tahu gitu. Dan gak perlu nunggu kita expert dulu. Nah, ini konsep namanya learn in public. Ini akan memudahkan lo untuk nanti bisa ditemukan. Gitu, bisa ditemukan, dan juga ketika ditemukan lo udah siap. Karena apa? Karena, oh ini mas, saya udah punya banyak portonya. Gitu, saya udah punya, I have many portfolios. Terus lo kasih tuh ya ke perusahaan impian lo, atau bahkan you create your own company, itu nanti pasti kredibilitas lo akan naik. So that's why jangan lupa lifelong learning ya. Yang kedua, riset, belajar, ngembangin skill, learn in public gitu. Bikin portofolio yang keren dan share itu ke ya, luar itu, biar semua orang bisa tahu dan lo jadi punya kredibilitas. Nah gue juga ada saran nih buat lo untuk bikin portofolio. Jadi at least lo mesti punya nih satu landing page yang memang ya si landing page-nya itu berisi semua karya lo, entah itu website atau aplikasi ya, bebas. Tapi jangan lupa include tuh semuanya di sana, dan jangan lupa juga gitu ya untuk jelasin juga tuh setiap detail-detail portofolionya. Kenapa lo bikin itu, gimana cerita lo bikin itu, bahkan obstacle-nya gimana, dan gimana cara lo menemukan solusi untuk obstacle itu. Cara yang menurut gue bisa lo lakuin setelah bikin portofolio adalah jangan lupa networking. Itu cari koneksi. Cari koneksinya dengan cara gimana? Kenapa harus cari koneksi? Karena cari koneksi ini nanti bisa membuat lo ya bisa lebih terpapar sama dunia tech. Lo juga jadi bisa punya knowledge yang banyak, maupun lo nge-share knowledge ke orang lain gitu ya. Dan lo bakal jadi gampang untuk dapetin pekerjaan atau bahkan co-founder to create your own company. Jadi bikin koneksi, bangun koneksi ini penting banget. Nah, caranya gimana? Nah, caranya bisa lu join komunitas, ya kan? Lu kontribusi lah di misalnya platform-platform yang besar, yang repository gitu-gitu, ya kan? Untuk bikin codingnya. Terus juga, lu share di blog lu lah tentang kesulitan lu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk bangun koneksi dengan lebih cepat. Dan jangan lupa juga, jangan gengsi lah untuk nge-add friend orang di sosmed dimanapun, follow, kasih message gitu. Kak, gue pengen ketemu sama lu, kak, gue amazed sama karya lu gitu. Dan lu ngobrol, itu jujur lu bakal punya chance yang sangat tinggi untuk lu diterima di perusahaan. Bahkan lu udah nggak perlu apply lagi, orang yang nyari lu. Nah, tapi ada sedikit tips ya untuk ngebangun koneksi. Nah, sedikit tipsnya itu sebenarnya lebih ke ya tips sopan santun dan tips ya intinya gimana caranya lu ngebangun kedekatan dan trust. Ya, kedekatan dan trust. Artinya gini, jangan tiba-tiba add friend, bang gue minta kerjaan dong, terus lu nggak ngasih konteks apa-apa. Itu mungkin adalah tipe yang kurang tepat. Nah, yang lebih tepat mungkin adalah lu tanya dengan sopan, kak, saya boleh
ini nggak ya, apa namanya, berkoneksi dengan kakak gitu, gue punya porto kayak gini, kayaknya gue bisa ngebantu di sini gitu. Nah jadi mulai dari pertama ngebangun konteks dulu, biar nanti dapat kedekatan dan kepercayaannya. Dari sini lu mungkin bisa nemu bahkan ya lowongan kerja khusus yang itu nggak dipublish di mana-mana. Selama lu bisa ngebangun kedekatan dan trust, itu banyak loh founder-founder, CEO-CEO yang memang nyari orang itu ya dari close rec biasanya awal-awal, bukan dari open recruitment. So it's important ya to build connection. Oke, anggap fast forward ya, lu udah melakukan semua hal tadi dan tiba-tiba lu dikontak. Ya, atau tiba-tiba lu lolos nih masuk ke pekerjaan. Anggap aja lu ditawarin ternyata pekerjaannya itu adalah intern atau freelance lah. Pekerja lepasan yang jatuhnya ya benefitnya mungkin nggak sebesar karyawan tetap. Pertanyaannya, ambil jangan? Nah, kalau menurut gue, ambil sih. Kalau memang ini adalah kesempatan pertama lu untuk masuk ke industri tech. Meskipun benefitnya mungkin nggak sebesar itu ya. Kenapa? Karena nanti lu bisa dapat exposure cuy. Jadi gini, exposure terhadap pengalaman, ya, exposure terhadap nanti atasannya kayak gimana, exposure terhadap industri, exposure terhadap tugas, yang secara langsung memang lu dibayar di sana. Bahkan exposure, apakah lu cocok atau enggak, gitu. Jadi lu bisa tahu, sebenarnya lu cocok nggak nih, ketika kerja memang beneran kerja, gitu. Karena kalau misalnya nanti ternyata nggak cocok, gitu ya, kalau misalnya ternyata, oh, gue dikasih job desk gini-gini nih, ya nggak apa-apa, ambil aja. Kenapa? Kenapa harus diambil? Kenapa mendingan diambil aja? Karena ya itu nanti bakal jadi insight juga, bakal jadi pembelajaran. Oh, kayaknya ke depannya dari gue bakal lebih ke desain, jangan ke engineer. Oh, ke depannya kayaknya gue bakal nyari perusahaan yang kayak gini, jangan di startup misalnya. Nah, itu bisa jadi insight yang sangat berarti. Nah, itu bakal bisa ngebantu lu tuh untuk ya ibaratnya bahkan menspesifikan lagi nih jalur karir lu itu mau kemana. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. It's okay lah sekarang untuk dapat berbagai macam pressure gitu ya dari atasan atau dari perusahaan. Mungkin lu dikasih job desk yang bahkan ya di luar dari job desk lu mungkin ya. Itu menurut gua nggak apa-apa. Gitu, karena itu bisa jadi bahan pembelajaran bahkan pengalaman yang berharga. Oke, itu dia ya 5 tips tadi yang bisa gua kasih mulai dari riset sampai nanti lu masuk nih ke company-nya. Saran dari gue terakhir, mungkin ya banyak dari lu yang merasa, aduh nggak bisa, susah, dan lain sebagainya. Atau lu ngerasa grogi, lu ngerasa, wah nggak bisa nih, gue karena gue orangnya bla 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 gitu ya. Lu udah nge-label diri sendiri dari awal. Well, saran gue coba aja. Ya, coba aja, karena ini bakal jadi pengalaman paling berharga. Dan inget, teknologi terus berjalan, bahkan update-nya udah harian sekarang guys. Inovasinya udah bukan bulanan, tahunan, tapi udah mingguan, harian. So, gimana caranya kita nanti gak kalah ya, gak sebagai orang yang kalah dari perkembangan zaman, tapi justru orang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan bonusnya ya, lagi-lagi, ada cuannya, ya kan? Ada juga koneksinya dapat, pembelajarannya juga dapat, pengalamannya juga dapat. Jadi, itu ya video dari gue tentang tech industry. Intinya ya, lu perlu banyak riset ya, introspeksi diri, terus habis itu juga belajar demi membangun portofolio yang baik, dan yang terakhir adalah networking ya. Oke, semoga video ini bisa ngebantu lo untuk ya dapetin kerja yang lo mau tentunya ya, dan semoga lo bisa semangat nih untuk masuk ke industri tech. Jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya. See you on the next video. Oke.